Hi everyone, welcome back to my channel. Dan buat kamu yang baru pertama kali melihat mukaku di YouTube, halo, aku Sincera. Nah, di video kali ini merupakan video seriesku yang kedua, video kedua dari series Urban Legend atau mitos di seluruh dunia. Dan negara yang aku pilih kali ini adalah Belgia. So, without any further ado, let's just dive into the video, shall we? Disclaimer dulu ya, karena videonya kali ini adalah negara Belgia, and obviously aku nggak bisa bahasa Belgia, jadi bukan mungkin sih, pastinya nanti akan ada pronunciationku yang salah. I will try my best, tapi tentunya sih pronunciation yang aku pakai kalau nggak secara bahasa Indonesia ya secara bahasa Inggris. So, yeah. Urban legend mengenai Cluedo ini bermula kira-kira sekitar pertengahan abad ke-18 di luar hutan di desa kecil Ternat di Belgia. Di luar hutan di desa kecil di Ternat itu ada berdiri sebuah pondok kecil yang sudah rusak dan ditinggali oleh seorang wanita tua. Dan di warga desa atau warga sekitar hutan itu tuh nggak ada yang tahu sebenarnya pondok ini nih berdirinya tuh dari kapan, kok tiba-tiba udah ada aja dan bentukannya sudah rusak gitu. Penduduk sekitar itu percaya bahwa wanita tua itu adalah seorang penyihir karena mereka tahu si penyihir ini sering memanggil roh-roh dari neraka untuk tinggal di dalam pondoknya. Dan tentunya kalau ada kayak gitu, penduduk pun juga takut kalau nantinya kejahatan-kejahatan yang sudah penyihir itu lakukan bisa membawa petaka gitu di desa mereka. Sebenarnya sih mereka sudah berpikir keras untuk gimana sih cara menyingkirkan penyihir itu untuk pergi, jangan tinggal di sekitar desa mereka, karena alasan yang sudah aku ungkapkan tadi ya. Tapi karena ya namanya ngelawan penyihir sih, zaman dulu siapa sih yang berani, pasti nggak ada yang berani. Tapi di suatu malam itu tiba-tiba ada badai yang benar-benar gede, kilat menyambar di mana-mana. Dan ada satu kilat yang gede banget itu menyambar pondok si penyihir itu dan langsung membakar pondok itu sampai habis, termasuk penyihir yang ada di dalamnya gitu. Kemudian 3 hari setelah kejadian kebakaran yang hebat itu terjadi, ada beberapa warga yang mendatangi pondok milik penyihir dan ngecek nih, kira-kira penyihirnya masih hidup atau enggak ya. Ternyata mereka menemukan mayat si penyihir itu yang sudah terbakar hangus di antara puing-puing dari rumah si penyihir itu. Sebenarnya mereka pun berpikir untuk udahlah mau dipindah kemana aja asal jangan di situ. Cuman mereka masih takut nih kalau nanti mereka pindah malah ada kejadian yang gak enak, jadi mayatnya itu dibiarkan aja di situ. Suatu hari ada tuan tanah yang kaya yang pengen nih membeli tanah bekas dari pondok si penyihir itu. Kemudian dia menyuruh para pelayannya untuk membersihkan sisa-sisa puing-puing dan memindahkan mayat si penyihir itu, entah ya dipindahkan dan dikuburlah entah di mana gitu kan. Habis itu tentunya pelayan-pelayan itu datang ke lokasi dengan membawa berbagai peralatan, mungkin ya ada yang bawa sekop, ada yang bawa cangkul dan sebagainya. Mereka ini mulai bersih-bersih dan ada nih salah satu pelayan yang menyentuh mayat si penyihir itu dengan peralatannya, jadi kayak kesentuh gitu kan. Dan tiba-tiba juga hari itu juga itu ada guntur yang gede banget, jadi kayak mungkin guntur terus disertai kayak tanahnya tuh getar kayak gempa gitu loh. Nah, setelah kejadian itu mayat dari penyihir itu tiba-tiba terbelah dan dari mayat itu muncul seorang pria kecil yang mulai nongol. Tapi pria itu tetap kecil gitu loh. Pria itu kayak tumbuh, jadi kayak pohon yang tumbuh cepat gitu ya. Jadi tumbuh gede banget sampai ukuran yang gak masuk akal. Ini aku baca daripada aku salah kan. Dan setelah mencapai ketinggian yang tadi yang gak masuk akal, tubuhnya tuh berubah jadi kayak nekuk gitu ya kan. Setelah nekuk terus jeritanya itu kan, jadi waktu si pria itu mulai tumbuh dia tuh kan teriak-teriak ya, entah kesakitan apa, pokoknya teriak-teriak, dan teriakannya itu lama-kelamaan berubah menjadi geraman. Dan setelah itu wajahnya juga mulai berubah jadi kayak punya moncong kayak serigala, terus kakinya melengkung, menekuk gitu seperti anjing, dan cakar itu tumbuh di bagian tangan dan kakinya. Dan itulah yang disebut dengan
Klude. Deskripsinya sih kayak manusia serigala ya, werewolf gitu. Cuman ini gede banget. Nah, para pelayannya ini kan manusia biasa seperti kita ya, manusia normal. Jadi ngelihat kejadian kayak gitu di depan mata, pastinya apa? Takut dan akhirnya pingsan. Sebelum pingsan, ada beberapa pelayan tuh yang ngelihat si makhluk ini tadi tuh kayak bingung lari-lari untuk mencari pakaian sambil berteriak-teriak kluden, kluden, kluden gitu. Kluden sendiri dalam bahasa Belgia itu artinya pakaian. Dan disitulah awal mula nama si Klude ini, karena dia lari-lari ngambil pakaian. Saat para pelayannya itu pada bangun dari pingsannya, mereka ngeliat nih bahwa mayat si penyihir tadi sudah berubah menjadi genangan lumpur hitam. Dan seperti layaknya juga manusia biasa kayak kita, pastinya para pelayan itu cerita nih dari orang A, orang B, orang C, jadi ya word of mouth gitu, dan akhirnya tersebar. Ada kepercayaan yang mengatakan bahwa jiwa penyihir yang terkutuk telah melahirkan Klude untuk membuat kekacauan di seluruh negeri. Saat berita si Klude ini sudah mulai menyebar berkat si pelayan itu tadi dan word of mouth yang mulai satu persatu diceritakan gitu, akhirnya banyak orang yang ingin menangkap si Klude itu, termasuk para pemburu tentunya. Tapi senjata apapun yang mereka gunakan tuh kayak nggak mempan gitu loh. Jadi kayak mereka tuh menggunakan anak panah, garpu rumput. Jadi kok dilempar atau dipanah pun kayak nembus saja. Mungkin di sini kayak hantu kali ya, yang bisa jadi badannya si Klude tuh bisa ketembus sama senjata-senjata gitu. Ada juga seorang pria yang mengaku dia menangkap si Klude itu dengan tangan kosong, mencoba menangkap si Klude itu dengan tangan kosong, tapi ya kayak megang udara, angin, asap gitu aja, nggak bisa kepegang gitu. Dan kalau sudah kayak gitu, si Klude itu cuman ngetawain mereka aja. Jadi yang mereka yang gagal itu pada diketawain sama si Klude ini. Urban legend tentang Klude ini mengatakan bahwa si Klude ini adalah iblis dan pemburu ganas yang mengincar pengembara-pengembara kesepian. Mereka akan mengejarnya dan mencabik-cabik punggung mereka dengan ganas. Jadi kayak dicakar-cakar gitu. Tapi ada juga nih yang mengklaim bahwa sebenarnya si Klude nggak seseram yang dikatakan. Kenapa? Karena dia tuh hanya kayak menakut-nakuti para pemabuk, dan kalau pemabuknya udah takut, mereka si Klude ini bakalan ketawa aja, kayak ngetawain mereka. Tapi ada juga yang bilang bahwa tindakan yang lebih jahat yang Klude lakukan adalah menculik para wanita yang berjalan di sekitar hutan atau di hutan sendirian dan melecehkannya gitu. Cerita dari White Woman ini tidak cuma terkenal di negara Belgia aja, ada beberapa daerah, aku baca aja ya. Jadi White Woman itu bisa ditemukan ceritanya itu di Eropa Barat Laut, terutama di Belanda, Belgia, dan Prancis. Kemudian di Lorraine atau Lotharingen, dekat perbatasan Prancis dan Jerman, White Woman ini dikenal dengan nama lain yaitu Dames Blanches. Dan di provinsi timur, bagian timur di Belanda atau Saxon, suku Hunebed itu dianggap sebagai rumah dari si White Woman itu. Dan terakhir, di desa Zwiep, dekat kota Lochem, di Achterhoek, I'm sorry if I mispronounce, itu ada taman anak-anak yang bertemakan White Woman itu. Ada namanya juga, namanya adalah Uitspanning de Witte Wieven. Kata White Woman itu sendiri tidak ada hubungannya dengan warna kulit. Jadi ada beberapa orang yang salah tafsir. Sebenarnya wit di sini dalam bahasa Inggris itu artinya lucu, cerdik, dan dalam bahasa Belanda weten itu artinya tahu atau serba tahu. Jadi White Woman itu bisa diartikan sebagai wanita yang cerdik atau wanita yang serba tahu. Dalam kepercayaan masyarakat Jerman, White Woman ini asalnya adalah wanita yang ahli meramal dan memprediksi masa depan, itu sangat dihormati banget di Jerman sana ya, dan dipilih sebagai pendeta wanita. Makanya mereka sering disebut dengan wanita yang bijak. Dan setelah kematian mereka, banyak orang yang masih terus menghormati mereka dan juga merawat makam-makam dari si wanita bijak ini. Dan konon katanya, jika kabut itu muncul di kuburan sekitar milik si White Woman itu, tandanya White Woman sudah kembali ke dunia dan orang-orang ini pada mencari si White Woman itu untuk meminta bantuan. Entah apa bantuan yang diminta, kayak mungkin bisa meramalkan masa depan atau
mencari solusi pada masalahnya. I don't know, I cannot find the article that says the detail, tapi intinya warga-warga itu pada mencari white woman untuk mencari bantuan gitu. White woman ini dipercaya tinggal di dalam atau sekitar bukit, kuburan, rawa, hutan, danau, dan objek alam lainnya. Kemudian nih, ini kayak sedikit miris sih for me, but I don't know, you decide ya. Jadi setelah kristenisasi Eropa, persepsi tentang white woman yang sebelumnya adalah wanita yang bijak, itu berubah dan digambarkan menjadi seorang penyihir yang jahat. Jadi beneran drastis ya, 180 dari awalnya baik jadi jahat. Nah, mereka ini yang mentwist ceritanya, yang mengubah cerita si white woman ini. Mereka bilang bahwa white woman itu akan mencoba menyakiti orang-orang yang tersesat di hutan, dan si white woman hanya bisa ditakuti. Jadi kalau ketemu white woman, kamu harus ngelakuin hal ini. Hal yang harus dilakukan yaitu dengan mendesis. Kita nggak tahu ya, aku nggak tahu gimana ceritanya bisa ada kayak gitu. Cuman again ini kan ya namanya urban legend, so well. Nah, karena kristenisasi Eropa itu tadi, cerita-cerita white woman yang menyebar ke pelosok itu banyak yang sudah menjadi stigma negatif. Tapi walaupun sudah banyak yang mengenal white woman sebagai penyihir atau sesuatu yang ganas, masih tetap ada stigma positif yang tersebar. Jadi walaupun yang jelek-jelek sudah tersebar, awal dari cerita white woman yang baik itu juga masih ada dan masih tetap diceritakan di Eropa. Mahwot adalah monster amfibi yang berbentuk seperti kadal dan berukuran sebesar anak sapi. Jadi gede ya anak sapi, gede banget. Dan dia tinggal di sungai Meuse, sungai Meuse. Dan pernah terlihat di Ravin dan Givet pada suatu malam di bulan Juli tahun 1870. Adanya mahwot ini sebenarnya tujuannya baik loh, yaitu menjauhkan anak-anak dari air. Jadi kan banyak ya mungkin anak-anak kecil yang tanpa pengawasan orang tua tiba-tiba aja main di air dan hanyut. Nah ini nih tujuannya mahwot. Jadi kalau dia melihat ada anak-anak sendirian atau mungkin segerombolan tuh anak-anak doang bermain di air, dia nggak akan ragu untuk menarik dan melahap si anak-anak itu. Mahwot ini sendiri dikenal jarang banget meninggalkan air. Dan kalau dia terlihat di permukaan biasanya itu sebagai pertanda buruk, pertanda kematian, perang, atau bahkan wabah penyakit. Nah ini yang lebih penting. For me it's funny but in a good way. Jadi si mahwot ini akan merangkak ke daratan atas perintah ibu-ibu yang jengkel sama anak-anaknya yang gak bisa dibilangin. Jadi dibilangin, udahlah jangan main di dekat air, di dekat sungai karena bahaya, tapi tetap ngeyel. Jadi si ibu-ibu ini para ibu bisa mengancam anaknya, kalau kamu macam-macam ibu akan panggil mahwot, dan mahwot itu akan nongol. Perkataannya sih tepatnya kayak begini. V'là le mahwot, si tu ne t'y tenailles, j'y vas te faire manger. Ini mahwot, kalau kamu tidak diam sekarang, aku akan memakanmu. Urban legend yang terakhir ini menurutku sih yang paling epic dan my personal favorite, karena urban legend, mitos yang ada di suatu negara itu ternyata adalah sesuatu kenyataan. Jadi ada yang bilang dahulu kala bahwa jantung seorang wali kota Belgia yang bernama Pierre David itu terkubur di bawah air mancur di kota Belgia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, aku akan jelaskan sedikit tentang siapa sih Pierre David itu. Pierre David itu menjabat sebagai wali kota di kota Verviers pada tahun 1798 hingga 1839. Dia memerintah kota tersebut tuh selama berbagai rezim, dan setelah revolusi tahun 1830, dia ingin memastikan bahwa kedamaian akan kembali lagi di kota Verviers. Salah satu cara-caranya adalah mencoba untuk membuat kota ini memiliki pemadam kebakaran sendiri dan sekolah menengahnya sendiri. Jadi kedamaian tercapai dan juga pendidikan dan keamanan itu semua tercapai. Jadi itu tujuan dari Pierre David.
Nah, kemudian si Pierre David ini meninggal secara mendadak di tahun 1839 pada usia 58 tahun. Dan pemerintahan saat itu memutuskan untuk menyimpan jantungnya. Nah, ini kenapa? We don't know. Mungkin aku harus melakukan research yang lebih. Kalau kalian tertarik bisa komen di bawah. Anyway, jadi cerita urban legend itu pasti kan tersebar nih dari mulut ke mulut, terus dari waktu ke waktu tuh tetap berjalan aja. Kayak sekedar urban legend, bukan hal yang nyata. Kemudian menurut catatan sejarah, ada catatan sejarahnya, jantung Pierre David ini disimpan di balai kota selama 44 tahun hingga tahun 1883. Dan inilah startnya cerita-ceritanya bahwa jantung tersebut dikatakan telah dikubur di jantung kota di bawah air mancur. Nah, itu tadi sekilas banget cerita tentang Pierre David. Sekarang kita go to the future di tahun 2020. Saat itu pada tanggal 20 Agustus 2020, pekerja yang melakukan renovasi menemukan kotak berkarat yang disimpan di bagian atas air mancur batu. Meskipun pejabat itu memberitahu Rob Piketa dari CNN bahwa peti mati yang terkunci itu belum dibuka, mereka yakin bahwa peti itu berisi organ, yaitu jantung Pierre David yang telah lama dirumorkan atau yang sudah lama banget menjadi urban legend. Bayangin aja ya, dari tahun 1883 sampai kemarin 2020 itu urban legendnya masih tetap ada gitu. Menurut BBC News, sebuah prasasti pada kotak itu mencatat bahwa jantung Pierre David secara khidmat ditempatkan di monumen itu pada tanggal 25 Juni 1883. Nah, buat warga yang penasaran, pemerintah memamerkan peti yang berisi jantung itu, jadi penduduk setempat bisa melihat sendiri peti di Museum Seni Rupa Kota Verviers yang akan dipamerkan hingga tanggal 20 September. Kemungkinan sih 20 September 2020 ya. Nggak tahu kalau lihat sekarang apakah masih bisa? Atau mungkin kalian ada yang mau lihat? Komen di bawah ya. Nah, itu tadi beberapa urban legend dan mitos yang ada di Belgia. Semoga video ini menghibur. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel aku kalau kalian penasaran negara apa berikutnya yang akan aku bahas. So, thank you very much for watching guys and see you in my next video. Bye, love you all.